Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan dengan sungguh. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu ibadah Minggu Prapaskah ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 1 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu, dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Amin. Mari kita angkat pujian Allah mana yang besar.
Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah, tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk ke dalam pengakuan dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Akan tetapi Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus, hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami diberikan satu hari lagi kesempatan untuk datang sujud kepadamu Tuhan. Kami datang mengaku akan salah dan dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk karyamu Tuhan di kayu salib, untuk tubuhmu dan darahmu Tuhan, yang menanggung segala dosa kami Tuhan, yang menyucikan kami Tuhan, membenarkan kami dan melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami, menuntun kami, meneguhkan kami untuk lebih taat Tuhan dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang tertulis pada Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, saya undang untuk kita menyanyikan pujian kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri. Dan kita mau mengakui, kita deklarasi iman kita dengan sungguh-sungguh menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya saya undang untuk adik-adik anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan dan akan didoakan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik terkasih, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan akan proses pengajaran yang akan berlangsung di kelas sekolah minggu. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau demikian mengasihi kami, juga mengasihi anak-anak kami. Dan saat ini Tuhan, bersatu hati kami menyerahkan anak sekolah minggu yang akan berpisah dari tempat ini menuju kelas mereka. Biarlah kiranya semua proses yang akan berjalan di sepanjang pengajaran ini tetap ada di dalam pimpinan Roh Tuhan, mulai dari para pengajar dan semua anak-anak kami yang mengikuti pengajaran hari ini. Biarlah Engkau beri pengertian, Engkau beri kemampuan untuk memahami semua hal yang mereka pelajari hari ini. Berikan mereka hati yang terbuka, kemudian menjadi hati yang taat, supaya dengan mereka mengenal Tuhan dengan baik, mereka mengasihi Tuhan, dan dengan demikian mereka boleh menjalani hidup di masa kanak-kanak mereka di dalam sukacita karena mereka dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Proses pengajaran ya Tuhan tetap Tuhan jaga supaya anak-anak kami terjauh dari hal-hal yang membahayakan mereka ketika mereka bercanda, ketika mereka bermain bersama ya Tuhan. Terpelihara mereka di dalam keamanan karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan anak sekolah minggu dan pengajaran mereka ke dalam tangan Tuhan, biarlah semua boleh terjadi dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Baik Ibu Bapak dikasih Tuhan Yesus, setelah kita melihat anak cucu kita dengan mukanya yang ceria ya kan, tanpa beban, taunya bermain ya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengundang untuk kita membuka hati kita untuk dijamah oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mungkin kita mengalami satu pergumulan yang berat, mungkin kita mengalami sakit hati dan segala macam. Biarlah kita buka hati kita untuk Tuhan menjamah dan kita bernyanyi Roh-Mu yang hidup. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup
menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita buka, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya silahkan untuk berdiri dan mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami yang berdiri saat ini adalah kami yang bersyukur karena kami dianugerahi kehidupan di mana Tuhan tetap hadir memimpin secara total di dalam kehidupan kami. Terbukti bahwa kami boleh melakukan setiap aktivitas kami di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami boleh Tuhan pimpin di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan di dalam jemaat persekutuan ini. Bahkan oleh kasih kemurahan Tuhan, hari ini pun kami boleh bersekutu menyembah Engkau di dalam ibadah ini. Kami mengembalikan segala pujian, hormat, dan sembah hanya kepada Tuhan oleh setiap kemurahan dan anugerah yang kami terima. Dan saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami tetap berserah diri dalam pimpinan Roh Kudus, sebab hanya Roh Kuduslah yang dapat membawa kami pada pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Dan tidak hanya mengerti saja, tetapi biarlah Roh Kudus meneguhkan kami untuk bertekad penuh untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, tolong dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga setiap hal yang telah dipersiapkan, dikuduskan oleh Tuhan dan tersampaikan dengan baik, sehingga kami semua memiliki pengertian yang benar akan firman Tuhan, dan dengan itu juga kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Yesus firman yang hidup, amin. Silakan duduk, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat-jemaat CGKOI dimanapun, yang hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39.
Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan 39. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya membaca ayat 31, jemaat ayat 32 sampai dengan pada ayat 39 kita akan membacanya secara bersama-sama. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39, izinkan saya untuk membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru versi 2 atau TB2. Saya memulai di ayat 31, firman Tuhan berkata demikian, keyakinan iman. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, sama-sama, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Sudah kita baca bersama Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39 yang hari ini akan kita renungkan di bawah tema Tuhan Yesus menjadikan kita lebih pemenang. Tidak apa-apa kalau kita tambahkan biar lebih nyaman bacanya, lebih dari pemenang, karena sepertinya menggantung kalau cuman dari lebih pemenang. Kalau mendengarkan ungkapan lebih dari pemenang, rasanya itu sangat akrab dengan pendengaran kita. Bahkan tidak jarang untuk menyemangati kelompok-kelompok ataupun untuk dijadikan yel-yel atau menyemangati orang yang sedang agak mengalami kelelahan batin. Maka kita menyemangati, ayo kita ini lebih dari pemenang. Itu yang seringkali kita dengarkan. Namun pernahkah kita berpikir kenapa Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-37 itu menyemangati memberikan ungkapan ini kepada jemaat yang ada di Roma. Kondisi jemaat Roma dengan kondisi jemaat kita itu saat ini itu berbeda. Memang kita harus mengakui bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita juga masih memiliki tantangan. Namun ketika Rasul Paulus menyemangati umat percaya yang ada di Roma, kondisi mereka itu berbeda jauh dengan kondisi kita. Mereka merupakan orang-orang yang mengalami penindasan secara serius. Jadi bukan penindasan secara biasa-biasa, tetapi penindasan secara serius. Ada kehidupan yang sangat kontras antara masyarakat Roma yang non-Kristen yang tidak percaya dengan masyarakat yang percaya kepada Kristus. Kewarganegaraan masyarakat yang percaya ini dicabut. Akses ekonomi mereka itu dibatasi. Mereka tidak mampu berusaha, tidak mampu meningkatkan taraf hidup mereka lebih baik karena semua kemungkinan pengembangan dihambat oleh pemerintahan Romawi.
Bahkan ada yang lebih serius, mereka kemudian menjadi umpan binatang-binatang buas. Tidak hanya di penjara tetapi kemudian menjadi umpan binatang buas. Jadi sangat kontras pemerintahan Romawi, masyarakat Romawi dengan pengikut-pengikut Kristus. Masyarakat Romawi dan pemerintahannya itu mereka mencatat begitu banyak kemenangan-kemenangan di dalam peperangan. Jadi menjadi pemenang itu merupakan hal yang biasa bagi mereka. Hal yang sudah menjadi label untuk orang-orang Romawi. Sangat kontras dengan jemaat yang merupakan pengikut Kristus yang berada di bawah tekanan yang sangat serius. Tetapi kenapa di bagian ini Rasul Paulus perlu untuk mengatakan kepada masyarakat Kristen yang ada di Roma itu, yang berada di bawah penindasan itu, bahwa kita ini lebih dari pemenang. Apa spesialnya mereka yang notabene kita lihat mereka ada di dalam kehidupan yang sulit, kehidupan yang tidak baik-baik saja. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka itu lebih daripada pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata setelah saya periksa, saya pelajari, kualitas kemenangan itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu bukan pada pencapaian, bukan hanya pada pencapaian prestasi. Jadi ketika kita menjadi pemenang itu sudah pasti ada perjuangan. Misalnya di dalam olahraga, paling sering orang Indonesia paling top ya bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Nah, kalau untuk mencapai kemenangan sudah pasti semua strategi lawan itu dipelajari dengan baik. Setiap video permainan lawan yang akan dihadapi oleh tim Indonesia itu pasti dipelajari. Di mana letak kekuatannya, di mana letak kelemahannya, dan bagaimana cara mengatasinya dengan melakukan strategi yang lebih baik yang mematahkan kekuatan lawan. Itu sudah pasti dilakukan. Dan ketika semuanya itu berjalan dengan baik, strategi dilakukan dengan baik, dengan kekuatan dan tenaga melalui latihan yang baik, maka sudah pasti kemenangan akan diraih. Tetapi itu hanya merupakan capaian pada prestasi. Dikatakan sebagai pemenang, juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi yang dimaksud dari pemenang melalui ungkapan Rasul Paulus di ayat 37 ini adalah kualitas yang lebih dari sekedar prestasi. Kualitas yang tidak hanya bertahan ketika capaian itu terjadi, ketika kejuaraan itu diraih, tetapi kemampuan untuk tetap bertahan dalam kualitas hidup yang lebih baik. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus mengemukakan banyak pertanyaan di sini. Setelah di ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal 8 ini, Rasul Paulus mengemukakan betapa spesialnya orang yang menjadi orang percaya, yang menjadi pengikut Kristus, yang memiliki Allah yang memberikan anaknya untuk menjadi penebus bagi para pengikut Kristus, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Rasul Paulus mengemukakan banyak pertanyaan yang kalau kita hitung ada sekitar 10 pertanyaan, tapi kalau dalam versi Inggrisnya katanya cuma ada 4. Nah, ada 10 pertanyaan di sini, pertanyaan yang tidak dia jawab, pertanyaan dan juga tidak ada orang yang menjawab di dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Artinya Rasul Paulus mau meyakinkan umat percaya yang ada di Roma bahwa apalagi sih yang kalian khawatirkan dari kehidupan kalian. Oke, kita tidak bisa membantah bahwa kehidupan sehari-hari kalian itu susah, sulit dan sangat menderita. Tetapi dikatakan di pertama, apakah yang akan kita katakan semua, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Mungkin kita bisa berpikir bahwa ketika Allah di pihak kita maka tidak akan ada yang berani melawan kita. Tidak. Lawan itu tetap ada, tapi kondisi kita yang berada di pihak Allah itu menjadi berbeda ketika Allah di dalam kita. Berbeda ketika Allah tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang Rasul Paulus mau katakan bahwa sekalipun lawan-lawan itu masih ada, asal kamu berada, Allah berada di pihak kamu, maka tidak ada apa-apanya lawan-lawan tersebut. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat 38 dikatakan bahwa sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Jadi ternyata lawan itu masih ada. Ketika Allah di pihak kita bukan berarti disapu rata semua lawan yang ada di hadapan kita. Lawan masih ada, tetapi kekuatan yang ada di dalam kita itu menjadi berbeda. Karena Allah itulah yang akan mengatasi lawan-lawan kita. Berbeda ketika kita menghadapinya sendiri.
Allah yang ada di pihak kita akan mengatasi semua bentuk lawan yang dijelaskan di dalam ayat 38 dan 39. Tidak ada yang tidak termasuk di situ, baik penguasa di bumi, baik penguasa yang kelihatan, baik malaikat maupun roh apapun. Di tangan Allah semua akan diselesaikan. Kemudian Rasul Paulus juga memberikan perbandingan sebagai penguatan bagi orang-orang percaya saat itu, bahwa jangankan hanya masalah-masalah yang kalian hadapi, anaknya Yesus Kristus pun dia berikan untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan kita yang semestinya dihukum karena dosa itu. Jadi apalagi yang kurang dari status kalian sebagai pengikut Kristus, status kalian sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Allah itu ada di pihak kalian. Dan kemudian kurang apalagi ketika anaknya yang tunggal pun tidak, dia dikatakan di sini ia tidak menyayangkan anaknya, tetapi dia serahkan. Jadi bagi orang yang mendengar pernyataan Rasul Paulus itu, bagi jemaat Romawi saat itu, kita tahu bahwa itu sungguh hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hal limpah yang diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu merupakan status istimewa yang kemudian menjadikan bahwa jemaat yang percaya yang ada di Roma itu kemudian lebih dari pemenang. Sampai di sini kita mari berpikir bahwa yang menjadikan mereka lebih dari pemenang itu bukan karena status mereka sendiri, bukan karena keistimewaan mereka sendiri, tetapi ketika Allah itu ada di dalam mereka, ada di pihak mereka. Kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendakwa itu memang tetap ada di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saya katakan juga bahwa musuh tetap ada, pendakwa tetap ada. Kita tahu bahwa pekerjaan iblis itu mendakwa. Kita ingat cerita Ayub, ketika malaikat menghadap Allah, kemudian ada iblis juga. Iblis itu kerjanya mendakwa. Oh, Ayub itu kamu baik ya, karena dia dilimpahi dengan hal-hal yang baik. Dia dilimpahi dengan banyak kebaikan, anak yang banyak, kekayaan yang banyak, ya wajar kalau dia setia. Itu cara kerja iblis untuk mendakwa. Dan memang kalau kita pikir ya benar kan apa yang dikatakan itu sangat halus cara penyampaiannya. Dan jangan lupa bahwa bukan hanya Ayub yang didakwa oleh iblis, kita pun didakwa. Di saat ini kita pun didakwa karena itu memang pekerjaan iblis. Tetapi pertahanan kita hanya ada di dalam Allah yang berada di pihak kita. Itu yang harus kita ingat senantiasa. Allah yang berada di pihak kita itu merupakan jaminan pertahanan kita di dalam kehidupan kita, di mana setiap saat kita akan terus didakwa, akan terus dijatuhkan oleh iblis yang senantiasa bekerja. Karena itu untuk semakin meneguhkan pengajarannya, untuk semakin meneguhkan argumennya, Rasul Paulus kemudian melanjutkan. Ini yang paling spesial. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kesulitan-kesulitan yang paling serius yang dihadapi oleh manusia itu didata oleh Rasul Paulus di sini. Namun dari setiap kesulitan-kesulitan itu dipatahkan oleh Rasul Paulus bahwa itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Daftar yang ditulis oleh Rasul Paulus ini penindasan. Pernahkah kita mengalami penindasan yang sudah sangat serius? Pernahkah kita mengalami kesengsaraan yang sudah sangat serius? Atau penganiayaan, kelaparan atau ketelanjangan? Tidak ada, apalagi masalah kelaparan. Kita bahkan sekarang, seperti saya sudah overweight karena terlalu banyak mengkonsumsi. Kadang-kadang pendeta seperti itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang enak karena difasilitasi oleh jemaat-jemaatnya. Kalau ke Perumnas 2 makan siang di sini ya, kalau pindah ke jemaat lain makan siang di sini ya, dan itu harus dimakan oleh setiap pendeta. Karena kami suka dan juga karena kami menghargai. Kemudian ketelanjangan. Kami berbincang dengan Ibu Wenda tadi. Zaman sekarang kita tidak bergumul lagi dengan pakaian. Tetapi lifestyle kita itu sudah sedemikian maju, sudah sedemikian kalau saya katakan sudah sedemikian lebih dari standar yang kita butuhkan. Ketika kita pergi, tas yang kita kenakan itu beda. Kita ke pasar tasnya beda, kita ke mall tasnya beda, kita ke gereja tasnya beda. Mungkin kalau perempuan mau jujur coba lihat koleksi-koleksi tas yang ada di lemari kita,
Mungkin kalau kita heran dengan koleksi tas artis, tapi kalau tas kita pun kita kumpulkan di satu tempat, pasti jumlahnya cukup banyak. Artinya kehidupan kita ini jauh dari ketelanjangan. Apalagi yang dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat Roma saat itu, karena Rasul Paulus sering membahasakan kita, karena berarti termasuk yang menderita saat itu juga adalah Rasul Paulus. Kita belum ada di titik terendah, belum ada di tingkat kesulitan hidup yang demikian serius seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga jemaat yang ada di Roma. Tetapi ketika satu saat nanti pun Tuhan mengizinkan kita berada di dalam pergumulan yang serius, yang sulit kita tanggung dalam perasaan kita, ingat bahwa kasih Kristus itu tidak akan pernah terpisahkan dari kita. Karena tidak sedikit kita yang hidup saat ini mengukur keberhasilan, mengukur kesuksesan hidup dari pasokan material. Seperti saya katakan, punya rumah yang bagus, punya banyak kepemilikan properti baik oleh milik pribadi ataupun milik bersama keluarga. Kita mengukur bahwa hanya orang-orang seperti itu yang barangkali boleh disebut sebagai pemenang. Karena kita juga hidup di dalam dunia yang kemudian menggiring kita, mengepung kita dengan berbagai macam gaya hidup, seperti yang kasus terjadi belakangan ini. Dari perasaan arogan seorang anak yang merasa bahwa dia di backup dengan baik oleh kekayaan orang tuanya, sehingga dia merasa bisa berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, karena efek dari perbuatan itu dia pikir akan bisa diselesaikan dengan baik oleh karena harta yang dimiliki orang tuanya. Belum lagi dengan aksi pamer sana sini yang orang bilang flexing. Itu menjadi sesuatu yang biasa yang ada di sekitar kita. Kalau dulu kita kayak segan mau pamer sesuatu, bahkan mungkin kalau ada baju baru pun kita gak, aduh nanti dibilang baju baru, masih ada perasaan-perasaan seperti itu. Tetapi sekarang makin bagus, makin banyak apa yang kamu punya, makin punya kamu banyak alasan untuk pamer di media sosial atau dimanapun kamu berada. Dunia sudah mengepung kita sedemikian, dan tanpa kita sadari kita diseret untuk berusaha sedemikian rupa untuk memiliki sebanyak mungkin supaya kita masuk di dalam golongan orang yang bukan paling belakang, tetapi setidaknya ada di menengah atau terdepan. Itu gaya hidup yang memaksa kita untuk berjuang, berusaha untuk memiliki segala sesuatu supaya kita pun ada hal yang bisa kita tunjukkan, ada hal yang bisa kita pamerkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan demikian yang ditawarkan oleh firman Tuhan hari ini. Sekalipun gereja tanpa sadar menggiring juga umat Tuhan untuk berada dalam kehidupan bahwa hanya orang-orang yang berhasil, hanya orang-orang yang kehidupannya nyaman, hanya orang-orang yang memiliki banyak hal, mereka adalah pemenang-pemenang kehidupan. Tetapi Rasul Paulus membantah itu dengan mengatakan bahwa salib Kristus itu merupakan bagian dari umat percaya. Kita berada di minggu sengsara, kita sedang memaknai bahwa pada hari Jumat Agung nanti, di minggu-minggu ini menjadi pemaknaan kita bahwa Kristus itu menderita. Berarti di dalam hidup kita harus ada bagian hidup kita yang terus kita salibkan. Ada bagian-bagian hidup kita yang harus terus kita pertaruhkan untuk kita lepaskan dari kehidupan beriman kita. Jangan sampai kita terjebak bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang menyamankan diri saya. Hidup yang sesungguhnya yang harus saya menangkan adalah hidup yang ketika kehidupan saya baik-baik terus. Sukses, berhasil, sehat. Anak-anak dengar-dengaran, anak-anak taat. Tetapi ketika itu tidak terjadi, maka kita mulai mengklaim bahwa saya gagal, bahwa saya tidak dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan sedang tidak berbuat adil kepada saya, tidak sama seperti yang Tuhan lakukan dengan orang-orang lain yang berhasil itu. Tidak demikian. Kita harus senantiasa ingat, di setiap gereja ornamen yang paling dominan adalah salib. Tetapi terkadang kita lupa bahwa hidup salib itu berarti hidup yang ikut dalam penderitaan Kristus. Jadi ketika ada penderitaan, jangan buru-buru menghakimi bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak adil terhadap saya. Tetapi seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa sekalipun kamu ada di dalam penderitaan serius, ingat bahwa kamu tidak pernah terpisah dari kasih Kristus. Dan dengan demikian kita akan memiliki daya tahan di dalam kondisi apapun. Kita akan memiliki kemampuan untuk menikmati kehidupan yang tidak hanya bahagia, tidak hanya senang-senang, tetapi ketika kita harus bertahan, kita akan memiliki kemampuan untuk bertahan itu karena keyakinan kita bahwa kita tidak terpisah dari kasih Kristus, dan ketika Allah di pihak kita, maka kita akan mampu melakukan banyak hal baik, banyak hal besar yang akan membangun iman kita, bukan hanya akan menguntungkan kita secara materi. Itu yang mesti kita pisahkan.
Karena kita dalam hidup ini, saya katakan, kita digiring oleh berbagai gaya kehidupan yang tanpa kita sadari kita serap dan membentuk gaya hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita didesain untuk menjadi pemenang, bukan berarti kita hidup untuk diri sendiri, bukan berarti kita menonjolkan bahwa kita mampu mencapai taraf kehidupan yang dibanggakan. Tetapi ketika kita didesain untuk menjadi pemenang, berarti kita sedang menunjukkan Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Itu yang harus senantiasa kita tunjukkan. Karena itulah kesaksian. Kenapa orang Kristen dikatakan bersaksi? Karena kita harus menunjukkan kepada dunia siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan karena itu kita harus mengasihi orang lain juga sama seperti kita telah dikasihi. Bersyukur jemaat ini mencapai taraf kualitas iman yang lebih dari jemaat lain. Di tengah keberhasilan, saya bersyukur tiba-tiba dihubungi oleh Ibu Novi, Ibu Pendeta Riana, bahwa kami akan memberikan dukungan kepada jemaat Reni Jaya. Saya kira bukan keputusan yang mudah, tidak semua gereja bisa bersepakat dalam hal-hal seperti itu, karena sudah pasti akan ada alasan bahwa toh kita juga masih butuh. Apa tidak sebaiknya kita khususkan untuk ini, dan untuk itu yang ada di lingkup jemaat kita saja. Itu pertentangan yang sering terjadi di setiap gereja. Karena terkadang ego jemaat, ego persekutuan itu terbentuk dalam satu jemaat, ingin memiliki capaian-capaian tertentu. Tetapi ketika jemaat ini memutuskan untuk membantu jemaat Reni Jaya karena melihat bahwa mereka perlu dibantu, maka itu merupakan bagian kualitas pemenang yang tidak merayakan kemenangan sama seperti di dalam video selebrasi kemenangan dengan menginjak kepala orang, tetapi merayakan kemenangan dengan menundukkan diri, melihat orang lain yang lebih membutuhkan. Dan biarlah itu terus dilestarikan, terus dilanggengkan gaya pelayanan seperti ini. Karena dengan demikian orang juga akan belajar bahwa dari memberi kita tidak akan pernah kekurangan, tetapi kita akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengklaim diri sebagai pemenang, bukan karena capaian prestasi atau usaha kita, tetapi karena kita sedang merayakan Kristus yang ada di dalam kita, yang bukan hanya gegap gempita kemenangan saja, tetapi jalan derita yang Dia lalui. Itu yang harus senantiasa kita ingat. Mari kita miliki mentalitas sebagai orang yang bertahan di tengah kesulitan, sama seperti jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang benar-benar meyakini bahwa di dalam kesulitan sekalipun mereka tidak terpisah dari kasih Allah. Karena itu mereka tetap memiliki mental pemenang. Mereka tetap memiliki mentalitas yang bertahan di tengah kesulitan, dan tetap memiliki iman yang teguh sekalipun tidak dalam limpahan material seperti yang dimiliki oleh orang-orang di Romawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari di masa-masa Prapaskah itu kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa untuk menebus kita, Yesus meninggalkan kemuliaannya, menggantikan dengan jalan derita karena Dia mengasihi kita. Jadi mari kita singkirkan ego diri kita, mari kita singkirkan sekiranya ada target-target tertentu di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita yang menuju pada pemuasan diri, pada pemuasan ego masing-masing. Tetapi di masa Prapaskah ini kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah orang-orang ditebus, orang-orang yang digantikan oleh Tuhan penghukumannya, dan menjadi pemenang bukan untuk diri kita sendiri dan karena diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu secara bersama-sama. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa terkadang hidup di sekitar kami, gaya hidup yang ditawarkan ataupun pemahaman-pemahaman yang kami terima, terkadang membuat kami merasa bahwa kehidupan kami sudah menjadi pemenang dengan pencapaian-pencapaian dari sudut pandang manusia. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa sesungguhnya ketika kami mengklaim diri sebagai pemenang, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Allah yang berpihak pada kami, karena Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menggantikan kami, dan karena Allah yang kasih-Nya tidak pernah terpisahkan bahkan oleh penderitaan yang paling serius sekalipun. Kami bersyukur karena kami dikasihi sedemikian rupa.
Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun dan mengajari kami untuk memiliki kualitas diri sebagai pemenang, dengan daya tahan di tengah kesulitan, dengan kemampuan untuk mengasihi orang lain sama seperti Kristus telah mengasihi. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya bersuka cita ketika kami menang dan menikmati kebahagiaan, tetapi ketika kami berada di dalam penderitaan pun kami tetap memiliki sukacita, karena di dalam penderitaan kami, Kristus tetap mengasihi kami. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama dalam doa syafaat, mari kita angkat pujian doa buat damai di Indonesia. 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 Indonesia penuh damai. Damai, Indonesia penuh damai. Bapak Ibu Saudara, mari satukan hati, kita akan bersyafaat, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, syukur dan puji kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang memperkenankan kami untuk datang memohon kepadamu di dalam doa-doa kami. Karena itu kami mendekat kepadamu di dalam doa, berdoa bagi setiap hal yang menjadi kerinduan kami, baik pribadi, keluarga, persekutuan, dan juga sebagai satu bangsa. Hari ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu atas bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya atas Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet Indonesia Maju sampai pemerintahan yang ada di RT, RW, TNI dan Polri tetap ada di dalam kendali Tuhan. Beri setiap pemimpin kami hikmat dan kemampuan untuk melakukan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Singkirkan dari setiap pemimpin kami keinginan untuk memuaskan diri ataupun kelompok tertentu, tetapi taruh di dalam hati dan pemikiran mereka bahwa mereka ada untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negeri ini. Karena itu limpahi dengan segenap kemampuan ya Tuhan, supaya setiap hal yang mereka putuskan, setiap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan ya Tuhan, itu adalah hal-hal terbaik yang dapat membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang semakin maju, bangsa yang semakin berhasil. Tuhan juga menolong kiranya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa tetap ada kelompok-kelompok yang menebarkan paham radikal dan juga melakukan aksi-aksi teror. Ya Tuhan, kami memahami bahwa di dalam pemikiran mereka memiliki paham tertentu yang menurut mereka itu baik. Tetapi ya Tuhan, mari Engkau dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, melawat kehidupan saudara-saudara kami ini yang menyimpang secara paham. Ingatkan mereka bahwa tidak ada hak bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk, apalagi mencabut nyawa orang-orang tertentu karena tujuan-tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Ingatkan mereka ya Tuhan bahwa kami sesama manusia adalah orang-orang yang harus dikasihi dan dihargai, sehingga di dalam aksi apapun yang mereka lakukan, mereka tidak akan pernah mengorbankan siapapun demi tujuan-tujuan kelompok mereka. Kami tetap berdoa Tuhan mengendalikan mereka dan Tuhan tetap memberlakukan keadilan Tuhan atas mereka. Kami pun bergumul bersama dengan saudara-saudara kami di setiap bagian di negeri ini ya Tuhan, yang oleh seizin Tuhan mereka mengalami berbagai bencana ya Tuhan. Mereka hidup menjadi sulit,
Mereka hidup menjadi terbatas ya Tuhan, bahkan ada begitu banyak anggota keluarga mereka yang harus hilang. Biarlah kiranya ya Tuhan, di tengah duka cita dan nestapa yang mereka alami, Tuhan tetap memberi mereka perlindungan, Tuhan tetap memberi mereka penghiburan, dan Tuhan tetap pulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih dan mereka boleh hidup normal seperti biasanya. Bapa di sorga, biarlah kiranya di setiap hal yang dialami oleh saudara-saudara kami ya Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan pakai, ada kelompok-kelompok bahkan pemerintah yang Tuhan pakai untuk melakukan banyak hal, untuk membangun infrastruktur sehingga kehidupan saudara-saudara kami yang terdampak bencana boleh kembali dipulihkan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi bangsa ini. Ada banyak hal yang sedang terjadi, kesulitan-kesulitan secara ekonomi kami alami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang tetap mengendalikan negeri ini, tetap menunjukkan kasih-Mu dengan melakukan banyak hal, sehingga ya Tuhan, pemulihan-pemulihan dalam sektor ekonomi sosial dan lain-lain boleh ada di dalam kendali Tuhan, boleh tetap dapat dipulihkan. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika ada kelompok-kelompok yang bertikai, ketika ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan orang lain untuk tujuan mereka, Tuhan tetap menjamah dan melawat hidup mereka, sehingga keadaan kami semakin baik, keadaan saudara-saudara kami pun dapat Tuhan pulihkan. Bapa di sorga, hari ini pun kami teringat akan saudara-saudara kami yang oleh karena kelemahan tubuh mereka bergumul, mereka tidak dapat hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Kami doakan Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giok Hoa, Bapak Arianto, Bapak Penatua AF Bernard, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa di dalam penderitaan sakit penyakit sekalipun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, anugerahi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh ini, keyakinan dan pengharapan yang hanya tertuju pada Tuhan, bahwa mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam naungan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, maka pada waktu yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan memberikan mereka kesembuhan. Hanya biarlah ya Tuhan, mereka tetap menaruh harap dan percaya penuh pada Tuhan, dan kami tetap berdoa. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka sembuh, sehingga mereka kuat, dan mereka boleh mengembalikan syukur hanya kepada Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan untuk pelayanan gereja-gereja di Indonesia ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa secara khusus Sinode GKOI dan juga Jemaat GKOI Persekutuan. Biarlah Tuhan terus memakai kami untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, untuk dengan giat memberitakan kebaikan Tuhan, supaya ya Tuhan, bagi orang yang belum percaya dan kenal Tuhan, mereka boleh mengenal Tuhan, dan oleh Roh Kudus mereka boleh percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya juga ya Tuhan, Sinode GKOI dan semua yang berperan di dalamnya, mulai dari MPS, setiap bidang pelayanan, komisi-komisi ya Tuhan, kami tetap giat untuk melakukan bagian kami dengan penuh rasa tanggung jawab, supaya setiap hal yang telah kami programkan terlaksana dengan baik, dan Tuhan juga memberikan kemampuan kepada setiap jemaat di seluruh GKOI untuk mendukung, untuk terlibat bersama-sama di dalam setiap program pelayanan, sebab hanya dengan demikian kami mampu mencapai tujuan kami. Kami akan menjadikan GKOI lebih baik, dan Tuhan dimuliakan melalui pelayanan Sinode GKOI. Kami tetap berdoa ya Tuhan untuk jemaat di tempat ini, secara khusus Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manjadewi, majelis dan seluruh pengurus komisi. Ya Tuhan, kami mengakui jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami tidak akan sanggup menjalani pelayanan ini dengan baik. Karena itu limpahi setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan karunia-karunia khusus, sehingga di dalam pelayanan mereka sungguh-sungguh melakukannya untuk Tuhan, dan jemaat yang dilayani merasakan itu, sehingga iman percaya jemaat di tempat ini terbangun, menjadi semakin teguh, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin kuat dalam menjalani hari-hari hidup mereka di dalam iman percaya yang tetap terarah kepada Tuhan. Setiap hal yang direncanakan di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan, biarlah dengan kuat kuasa Tuhan, Tuhan memampukan setiap panitia, setiap pengurus, setiap majelis untuk melakukan dengan baik, sehingga tujuan-tujuan yang ditentukan boleh tercapai dan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, di antara kami ada orang-orang tua kami yang oleh karena usia yang
lanjut, mereka terbatas secara fisik, bahkan mulai mengalami berbagai keluhan di tubuh mereka. Ya Tuhan, kami tetap memegang janji firman Tuhan, bahwa masa tua tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Bahkan Tuhan akan menggendong kami di hari tua kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang berada di usia lanjut, mereka boleh menikmati sukacita karena mereka dikasihi Tuhan. Mereka boleh menjalani hari hidup mereka dengan penuh kebergantungan pada Tuhan, sehingga mereka sekalipun terbatas, mereka tetap dapat mengucap syukur, menikmati hidup dengan penuh sukacita. Anak-anak keluarga yang bertanggung jawab mengurus dan merawat orang tua, berikan hati yang tulus, berikan kecukupan ya Tuhan, sehingga mereka tidak terbebani dengan kehadiran orang tua mereka, tetapi mereka menjadikan itu kesempatan untuk menunjukkan bakti mereka kepada orang tua mereka. Kami pun berdoa bersyukur bersama saudara-saudara kami yang diberkati dengan ketambahan usia. Pendeta Hans Tuana Kota pada 16 Maret, Ibu Eva Manongko pada 16 Maret, Hernawan Karis Wibowo pada 17 Maret, Marvel Baskoro pada 18 Maret, dan Ibu Melani Setiawan pada 19 Maret. Kami memuji Tuhan yang memberi mereka kesempatan hidup. Kami memuji Tuhan yang telah memelihara hari-hari hidup mereka sehingga mereka mencapai usia yang Tuhan berikan. Biarlah rasa syukur kami menjadi rasa syukur setiap pribadi yang menikmati berkat Tuhan. Dan hari hidup mereka ke depannya pun tetap ada dalam pimpinan dan lindungan Tuhan. Sehingga hidup mereka semakin berkualitas dalam pengenalan mereka yang benar akan Tuhan. Sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan, jalani dan putuskan, mereka melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam setiap hal yang mereka perjuangkan dan rencanakan, Tuhan hadir, menolong mereka untuk berusaha di dalam cara Tuhan. Sehingga ketika mereka meraih keberhasilan pun mereka tetap menunjukkan pujian hanya kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sedang belajar di tempat yang berbeda, biarlah kiranya mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap mengenal Tuhan dengan baik melalui setiap pengajaran, setiap program yang diberikan oleh guru sekolah minggu di tempat ini. Dan berikan juga kepada para guru sekolah minggu ya Tuhan, kemampuan untuk menerjemahkan dengan baik firman Tuhan, dengan bahasa anak-anak, dengan cara yang terpahami. Dan biarlah juga bagi guru-guru sekolah minggu, di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka, Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat sebagai orang-orang yang setia melayani Tuhan. Lingkungan sekitar gereja ini beradapun Tuhan, kami bersyukur untuk keamanan yang terpelihara selama ini, dan kami tetap berdoa biarlah keberadaan jemaat ini di tempat ini tetap aman, tetap dihormati, tetap dihargai sebagai orang-orang yang sama-sama beribadah. Bagi jemaat-Mu pun ya Tuhan, berikanlah hati yang baik untuk menebarkan kebaikan, supaya melalui keberadaan jemaat ini orang-orang dapat mengetahui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik dan pengasih. Terima kasih Bapa di sorga untuk kami yang Tuhan perkenankan melayani. Biarlah kiranya pelayanan kami Tuhan layakkan untuk menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga memberkati umat yang kami layani. Ini doa kami Bapa, kepadamu kami berdoa karena kami percaya yang akan terjadi adalah kehendak-Mu dan itu yang terbaik, bukan kehendak kami. Kami membawa doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, marilah kita membawa persembahan kita pada hari ini seperti firman Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara jemaat maju ke depan, kita angkat satu pujian terima kasih 1000. Seperti biasa dari sebelah kiri. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku.
Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi ketilang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Silakan berdiri. Terima kasih 1000 kepada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu menjadi saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tambahan warta jemaat pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edith and Mona atas pelayanan firman-Nya pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah PKB akan dilaksanakan hari Sabtu 25 Maret 2023 pukul 19.30 dimulai melalui Google Meet. Link akan disampaikan melalui WA atau grup komunitas. 3. Ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan hari Minggu 26 Maret 2023 pukul 17 WIB dengan pelayan firman Pendeta Dieter Nicholas dengan tema Kurir Berkat. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa penerimaan dana untuk renovasi ruang sekolah minggu dan dari tanggal 22 Januari 2023 sampai 12 Maret 2023 berjumlah 3.240.000. Adapun biaya renovasi dan dekorasi ruang sekolah minggu diperkirakan sebesar 10 juta. Dengan demikian masih diperlukan penggalangan dana sebesar Rp6.760.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan untuk menjadi donatur dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening
Bank Mandiri 1670032327665. N. Aleta Erlina Tamuno atau Oppo Gokbay di nomor 0897 830 2017. Bukti transfer mohon dikirim melalui WA GKOI JP di nomor 0897 830 2017 atau dapat berhubungan langsung dengan Bendahara MPJ. 5. Kotak persembahan bagi bagian sebelah kiri jemaat khusus dipergunakan untuk perpuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dapat memasukkan ke kotak di depan. Bagi jemaat yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga dapat menghubungi majelis jemaat. 7. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Sekian dan terima kasih untuk warta jemaat hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat satu pujian, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari
kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama-sama dan tetap sehati, bertumbuhlah di dalam iman yang benar dan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Dan saat ini, arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah selesai. Maknai minggu-minggu Paskah ini dengan mengingat betapa besarnya kasih Allah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panji-Nya,
bangkitlah gerejanya, kita